Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, kita siang hari ini akan memulai pembelajaran yang pertama ya, mengenai lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah namanya. Perlu diingat ini adalah materi yang pertama. Baik, kita akan mulai sama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini dengan adanya pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama yaitu, pernahkah Ananda merasa dekat dengan Allah sehingga perasaan Ananda atau perasaan kita semuanya ini merasa begitu tenang? Ketika setelah sholat, apakah kita merasa tenang? Setelah kita baca Al-Quran, apakah kita merasa tenang? Gitu ya. Terus yang kedua, pernahkah Ananda merasa jauh dengan Allah sehingga jiwa Ananda atau jiwa kita semua merasa hampa? Jadi setelah baca Quran, kok kayaknya biasa atau gimana ya? Malah jadi gelisah atau galau. Tapi biasanya kalau perasaan gelisah itu dialami sama orang-orang yang memang saat itu perasaannya memang tidak bersama Allah gitu. Ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas pengertian iman kepada Allah. Oke. Yang pertama kita perlu tahu iman itu berarti percaya. Nah, pengertian secara rincinya atau istilahnya, percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Selanjutnya, kita akan tahu tanda-tanda keimanan diri kita atau orang lain dengan melihat ya dari amal perbuatan yang dikerjakan. Apakah yang kita kerjakan itu bernilai ibadah ya, mendapatkan pahala atau tidak. Misalkan ada anak yang selalu hanya sehari-harinya hanya main game saja, baca Quran tidak pernah, sholat ditinggalkan. Nah, itu kalau kita ingin melihat keimanannya seperti apa, dia percaya nggak sama Allah? Allah itu maha melihat atau tidak, gitu ya? Dia percaya nggak kalau Allah itu maha melihat? Maksud Bapak gitu ya? Nah, kalau dia percaya Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui apa yang kita lakukan, ketika datang waktunya azan gitu ya, azan berkumandang, maka kita sebagai orang yang percaya kepada Allah akan kita lakukan perintah-perintah Allah, dan yang akan kita jauhkan larangan-larangan Allah. Itu tanda-tanda keimanan dalam diri seorang bisa terlihat gitu ya, dari amal perbuatan yang dikerjakan. Selanjutnya, iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Jadi kalau rukun iman kepada Allahnya itu dia pahami, maka iman yang lainnya atau bukan iman yang lain. Nah, maksudnya gini, iman kepada kitab-kitab Allahnya pasti benar. Iman kepada rasul-rasulnya pasti benar. Nggak ada yang menyimpang. Kalau kita lihat sekarang itu banyak ada aliran-aliran yang mengakui saya percaya, saya yakin adanya Allah, tapi yang dilakukan tidak sesuai yang diperintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Oke, anak-anakku sekalian, dalilnya apa sih? Nah, maksudnya dalilnya emang ada gitu Pak firmannya dari Al-Quran gitu, firman Allahnya, dalilnya ada ya. Baik, sekarang kita bahas ya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladzi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah
malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Baik anak-anakku sekalian, kita masih dalam iman kepada Allah, pengertian iman kepada Allah. Perlu kita ketahui bahwasanya keimanan seorang itu bisa tebal dan bisa tipis, atau bahasanya itu bertambah atau berkurang. Gitu ya istilahnya, bertambah atau berkurang. Maksudnya bertambah, kita bisa melihat ketika di antara kita melaksanakan sesuatu yang mungkin jarang dilakukan oleh yang lain gitu. Misalkan kayak sholat tahajud. Yang lain masih pada tidur nih. Tapi dia sholat tahajud hanya ingin dekat kepada Allah. Nah itu berarti keimanannya sedang bertambah. Contoh paling mudahnya gitu. Melaksanakan yang sunnah-sunnah. Kalau yang berkurang gimana Pak? Ya bisa jadi ketika waktunya azan tiba gitu ya. Azan itu dikumandangkan oleh muazin. Dia masih aja main game. Nah itu berarti imannya sedang berkurang. Bahkan sampai meninggalkan. Wah, nauzubillah min dzalik. Oke. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah adalah bagaimana caranya? Memahami nama-nama Allah yang baik dan indah, atau kita memahami Asmaul Husna. Baik, anandaku sekalian, kita sekarang akan masuk ke makna Asmaul Husna. Dari pengertian iman kepada Allah, ya sekarang kita masuk ke makna Asmaul Husna. Ini bagaimana cara kita mendekatkan diri atau beriman kepada Allah dengan memahami Asmaul Husna. Kalau ingin memahami, kita harus tahu dulu maknanya Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Artinya nama-nama Allah yang baik. Selanjutnya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan ke dalam surganya. Amin. Oke, anak-anakku sekalian, kita masih dalam memahami makna Asmaul Husna. Tapi dalam bab ini kita hanya membahas 4 gitu ya. Yang pertama itu tentang Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Yang terlihat ataupun tidak terlihat. Nah, pengetahuan Allah itu tidak terbatas oleh ruang waktu. Jadi kalau manusia itu terbatas, kayak itulah perbedaan manusia dengan penciptanya. Gitu ya, makhluk dengan penciptanya. Kalau makhluk pasti terbatas. Tapi kalau yang menciptakan tiada batas, gitu ya. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmu Allah. Ilmu-ilmu Allah itu yang seperti apa? Yang kita pelajari saat-saat ini ya. Kayak misalkan mulai proses pembelajaran dari mulai pembiasaan, kita membaca doa, itu juga ilmu, ya. Jadi kita memahami apa sih isi doa yang saya baca nih. Nah, ketika kita ada pertanyaan ingin memahami, berarti kita ingin terus mencari ilmu. Ya, dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Ketika kita melihat, kok burung bisa terbang ya? Siapa yang menciptakan nih? Tuh, itu ya. Baik, anak-anak sekalian, tadi kita sudah memahami tentang Al-Alim. Selanjutnya itu tentang Asmaul Husna yang biasa kita bacakan yaitu Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Maha waspada atau teliti, mengetahui perkara yang tersembunyi. Apapun yang kita sembunyikan, apapun yang kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi, ingat Allah itu Maha tahu. Oke. Nah, sesuai dengan firman Allah surat At-Taubah ayat 16, yaitu Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sekecil apapun yang kalian kerjakan, kalian akan dapat balasannya. Gitu ya. Kalian mengerjakan sholat duha dan tidak ada yang mengetahui. Ingat, Allah Maha tahu, maka pahala yang akan diberikan kepada kalian, gitu ya, kepada kita.
Selanjutnya, perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Maha Waspada adalah ini yang perlu kita lakukan ya, yang perlu kita wujudkan. Hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita laksanakan, gitu ya. Pokoknya yang akan kita lakukan kita harus hati-hati sekali nih, nggak bisa asal orang tiba-tiba sendalnya diambil gitu ya. Itu kalau di masjid suka ada kehilangan. Nah, ingat Allah Maha tahu. Jadi apa yang kita lakukan? Ya itulah ya. Jadi perlu dipikirkan. Apa yang perlu kita lakukan perlu kita pikirkan. Apa yang kita lakukan perlu dipikirkan terlebih dahulu. Oke. Oke, selanjutnya tentang As-Sami. Apa itu As-Sami? Maha mendengar. Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Suara burung, suara manusia, suara apapun yang ada di muka bumi ini. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Nanti bisa dilihat di buku yang sudah dibagikan kepada Ananda semua, ya. Apa sih Arabnya itu ya? Atau bisa lihat langsung ke Al-Quran. Apa sih tulisannya? Nah, terus perilaku yang perlu kita lakukan apa? Kalau kita beriman kepada Allah dari As-Sami ini, gitu ya, yang memiliki sifat Maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik, bukan perkataan yang buruk, dan juga pasti perkataan itu berguna. Karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengarkan segala yang kita ucapkan. Nah, Asami juga atau yang kita ketahui Maha mendengar itu juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Atau ada yang pernah bilang kalau kita menguasai informasi di dunia maka ya kita akan menguasai dunia. Jadi kalau kita memiliki semua informasi yang ada di dunia maka kita akan menguasai dunia yang kita tinggalin. Baik anak-anakku sekalian, tadi kita sudah membahas tentang Al-Alim, Al-Khabir, Al-As-Sami. Selanjutnya kita akan membahas tentang Al-Bashir. Apa itu Al-Bashir? Al-Bashir adalah artinya Maha melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu sesuai dengan firman Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Perilaku yang perlu kita cerminkan kalau kita benar-benar yakin kepada Allah Maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah yang ada di dunia. Oke, yang ada di alam semesta ini. Baik anak-anakku sekalian, kita masuk kepada hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah. Oleh karena itu, oleh karena merasa dekat, dia berusaha taat menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Orang yang beriman akan mendapat berbagai keuntungan antara lain sebagai berikut. Selalu mendapat pertolongan dari Allah sesuai dengan firman Allah Al-Mu'minun ayat 51. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Nah, sesuai dengan firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 28. Dan yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi sesuai Quran surat Al-Ashr ayat 1 sampai 3 ya. Kita sudah hafal semuanya nih. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalau kita sudah mempunyai rasa iman atau percaya, yakin kepada Allah, nah ya, maka kita tidak akan pernah merasa dirugikan atau merugi. Baik, anak-anak sekalian, nah, mungkin materinya cukup ya sampai di sini. Kita masuk ke evaluasi. Yang pertama, bagi yang belum memahami materi hari ini, dipersilakan untuk bertanya ke Bapak atau ke Pak Cepi, gitu ya.
Jika sudah memahami materi saat ini, silakan untuk membuka Google Classroom latihan untuk mengerjakan latihan pertama atau yang tercantum di buku. Ya, halaman 11 yaitu tentang yang terapan itu dan juga pilihan ganda sampai halaman 14 yang pilihan ganda saja. Waktu mengerjakan latihan sampai pukul 14.20 dan diserahkan ke Google Classroom atau yang mudahnya bisa japri juga boleh ya ke WA Bapak. Tapi untuk yang kelas Batuta itu bisa langsung ke Google Classroom ya. Mungkin itu saja. Bapak cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.